Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas al-babut tasi'a asyara, bab yang ke-19 ya. Tentang fi zuhuri maqalati ta'til wastimdadiha. Ya, kelahiran, kemunculan ya, pemikiran ta'til ya, dan asal usulnya. Ta'til yaitu yang menolak ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini membahas tentang sejarah kemunculan pemikiran ta'til ya terhadap sifat nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dari mana asal usulnya? Itu yang dibahas dalam bab ini. Nah, qala al-muallif rahimahullah berkata ya, pengarang atau penyusun kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah merahmati beliau. Ya, beliau mengatakan sya'at maqalatu ta'tili ba'dal qurunil mufaddalah as-sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim. Jadi tersebarnya pemikiran ta'til ini ya, di masa setelah kurun utama ya. Generasi utama, 3 generasi utama yaitu setelah lewat generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaupun ya wa in kana asluha qad nabagha fi awakhir asri tabi'in. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, meskipun ya asal usulnya pemikiran ta'til ini sudah muncul, sudah mencuat di akhir-akhir generasi tabi'in. Di akhir generasi tabi'in. Nah, siapakah tokoh yang pertama kali melontarkan pemikiran ta'til terhadap nama dan sifat Allah Azza wa Jalla? Wa awwalu man takallama bi ta'til yakni Al-Ja'du ibnu Dirham. Ini tokohnya. Al-Ja'ad bin Dirham. Di mana dia mengatakan innallaha lam yattakhidz Ibrahim khalila wa lam yukallimu sataklima. Nah, itu pemikiran dia. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara kepada Musa. Dia menolak ya, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu tindakan kekufuran ya. Karena di dalam Al-Quran jelas ya, bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dalam surah An-Nisa 125 ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini ditolak oleh si Al-Ja'ad bin Dirham. Menolak satu ayat jelas itu kekufuran, tindakan kekafiran. Boro-boro satu ayat, satu huruf pun bahkan ya, akan menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi si Ja'ad ini dia menolak surah An-Nisa ayat 125 dengan mengatakan innallaha lam yattakhidz Ibrahim khalila. Yang kedua, dia menolak firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 164. Jadi yang dia tolak An-Nisa 125, An-Nisa 164. Di mana Allah Ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah betul-betul berbicara kepadamu Musa. Maka Nabi Musa disebut kalimullah, yang orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh si Ja'ad bin Dirham
Ini enggak, itu enggak benar gitu kata dia. Lam yukallimu sataklima. Akhirnya apa? Sebagai hukuman dia dihukum mati, disembelih, dibunuh oleh Khalid Abdullah Al-Qasari. Siapakah Khalid bin Abdullah Al-Qasari? Alladzi kana waliyan alal Iraq, yang menjadi gubernur daerah Irak saat Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifah. Gubernurnya namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasari, pemimpin Irak. Dialah yang menghukum mati si Ja'ad bin Dirham. Dan maka para pengikut sunnah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah, berbahagia, gembira dengan tindakan Khalid bin Abdullah Al-Qasari ini. Nah, diceritakan, jadi pada saat sholat hari raya Id, kharaja ila musallal Id, biwasakihi summa khotoban nasa wa qala. Jadi pada hari raya Id, Khalid sebagai gubernur keluar untuk khutbah dan memimpin sholat Id, karena beliau sebagai gubernur ya di daerah Irak. Sambil membawa si Al-Ja'ad bin Dirham dalam keadaan diikat gitu ya. Lalu beliau Khalid berkhutbah di hadapan orang-orang, waqal, dia berkata, ayyuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, berkurbanlah kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham. Nah, sesungguhnya aku sendiri ya berkurban atau akan menyembelih si Ja'ad bin Dirham. Dia ada di situ, diikat. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena si Ja'ad ini dia mengklaim ya bahwasannya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara kepada Musa, padahal dua perkara ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nisa ayat 124 sama ayat 160 ayat 100 berapa tadi? 164 itu tentang Musa, kalau tentang Ibrahim tadi ayat An-Nisa 125 ya. Itu alasannya. Summa nazala, kemudian ketika dia turun dari mimbar, wa dzalika fi Idul Adha sanah mi'ah wa tis'ata asyara hijriyatan, dan itu terjadi pada hari raya Idul Adha tahun 119 Hijriah. Tahun 119 Hijriah. Nah, itu. Jadi betul-betul disembelih. Luar biasa kan? Pemimpin dahsyat ini ya. Jadi ada orang kufur langsung hukum sembelih hukumnya. Depan orang banyak itu. Di depan orang banyak. Nah, ini takzir ya. Takzir ya hukuman yang kan orang murtad itu boleh dibunuh kan? Nah, jadi tidaklah halal darah seorang muslim kecuali kalau dia salah satu di antaranya adalah murtad. Ya, faraqal jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, hukumannya apa? Boleh ditumpahkan darahnya. Maka disembelih. Nah, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membuat ya nazam syair dalam kitab An-Nuniyah. Beliau mengatakan li ajli dza duha bi Ja'ad ya, Khalid Al-Qasari ya. Duha bi Ja'din Khalid Al-Qasari yauma dzabaihil kurban. Ya. Idh qala Ibrahimu laisa khalilahu kalla wala Musal kalimad dani. Sakarud dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi durraka min akhi kurbani. Ya, yang artinya antum bisa baca sendiri ya di halaman 111 ya. Jadi karena itulah Khalid Al-Qasari mengorbankan Ja'ad pada hari diselenggarakannya Jabaih Al-Qurban, ya, penyembelihan hewan kurban. Kenapa? Karena si Ja'ad ini mengucapkan Ibrahim laisa khalilah. Ibrahim itu bukan kekasih Allah. Kalla wala nah, Musal kalimad dani. Nah, sekali-kali bukan. Dan Musa menurut si Ja'ad bukanlah kalimullah.
bukan orang yang diajak bicara oleh Allah. Maka ketika disembelih, nah, sakarud dhahiyata kulla sahibi sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah semua mereka berterima kasih atas kurban sembelihan ini. Bersyukur disembelihnya si Ja'ad bin Dirham ini. Lillahi durruka min akhi kurbanin. Nah, sungguh betapa banyak kebajikanmu ya demi Allah wahai saudaraku ya tatkala mempersembahkan kurbanmu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pujian atau apresiasi dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada Khalid Al-Qasari. Khalid bin Abdullah Al-Qasari. Oh, mungkin sudah. Nasihat-nasihat sudah disampaikan. Tapi dia ya, tidak mau mencabut omongannya ya. Maka akhirnya ketika nasihat sudah disampaikan, dia tidak mau berubah, tetap berkeyakinan. Ya, ini soalnya keyakinan ya kaitannya ya. Dia meyakini Ibrahim itu bukan kekasih Allah. Nah, logikanya gimana logikanya? Karena menurut si Ja'ad bin Dirham ya, logikanya kalau Allah ya mencintai seseorang ya berarti ya Allah sama saja dengan makhluk itu kira-kira. Gitu. Jadi dia menolak ada sifat al-hub. Al-hub ya, salah satu sifat Allah itu Allah mencintai ya. Ditolak oleh si Ja'ad bin Dirham ini. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka siapapun yang menolak ya sifat Allah Ta'ala yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia berarti melakukan ta'til namanya. Ya ta'til itu menolak. Sawa'un kana kulliyan am juz'iyan. Sama saja apakah dia menolak seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala atau sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Nah dialah ya, orang yang pertama kali berbicara tentang taktil, maka fa'alaihi wijru hadhil bid'ah. Dia akan mendapatkan ya apa? Dosa dari bid'ah ini. Wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah wal iyadu billah. Dan dia juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti pemikiran dia. Nah ini dosa jariah itu ya. Akan terus mengalir kepada si Ja'ad bin Dirham sampai hari kiamat. Maka betapa banyak dosa si Ja'ad bin Dirham ini. Ya. Fama aksaru auzaru hadar rajul nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sesungguhnya si Ja'ad ini dia menolak ya, dua sifat penting. Ya, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-kalam wal mahabbah. Dia tolak. Dengan tadi mengatakan Ibrahim bukan kekasih Allah, berarti dia menolak sifat mahabbah Allah. Nah, sementara kedua sifat ini ya sangat kedudukannya urgen, sangat penting ya. Bahkan dikatakan li'anna alaihima madaru syar'i kullu. Jadi dua sifat ini adalah apa? Madaru syar'i. Titik ya. Center dari syariat itu ya al-mahabbatu wal kalam. Bagaimana penjelasannya? Karena kalau kita bicara kalam Allah berarti itu soal wahyu. Wahyu itu berarti sumber syariat. Sementara al-mahabbah, cinta, salah satu sifat Allah adalah asasul ibadah. Dasarnya ibadah. Jadi orang nggak mungkin dia menyembah Allah Ta'ala kecuali dia cinta kepada Allah. Nah, jadi ketika si Ja'ad bin Dirham mengucapkan
Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya Al-Khalil ya. Allah tidak bicara kepada Musa, berarti dia menafikan dua sifat penting dari sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat Al-Kalam dan sifat Mahabbah. Jika dia menolak sifat kalam, berarti sama dengan dia menolak wahyu. Wahyu kan dari kalam Allah Ta'ala. Dia tolak, berarti ya dia tolak wahyu. Nah, sementara jika dia menolak sifat al-mahabbah ya, berarti dia telah meniadakan ibadah. Karena ibadah itu basisnya adalah mahabbah. Jadi kalau kita tidak mencintai Allah, kita nggak mungkin beribadah kepada Allah. Nah, oleh karenanya ini dua sifat pentingnya yang ditolak oleh si Ja'ad bin Dirham. Nah, ketika ada orang yang menolak dua sifat ini, bahkan para pengikut si Ja'ad bin Dirham ini tidak hanya menolak dua sifat ini, bal nafau katsiran minas sifat. Bahkan mereka banyak menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama ya emang ini sifat mahabbah dan sifat kalam ini. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti perkataan si Ja'ad bin Dirham, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, berarti dia mukadzibun lil Quran. Dia mendustakan Al-Quran. Nah, lalu katanya gini, enggak, aku tidak mendustakan Quran. Walakinni aqulu innal murad bil khullati al-fakar. Tapi yang saya maksud, ya, yang dimaksud khalil itu adalah al-fakar. Itu. Maksudnya apa? Al-fakru bimakna al-ikhtilal fahuwa muhtajun ilallah ta'ala. Nah, yaitu al-ikhtilal artinya adalah muhtajun ilallah ta'ala. Jadi dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Atau dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang dimaksud khalil ya, al-khullah. Takwil ini, tafsir ini tentu tidak benar. Karena jika yang dimaksud khalil itu artinya membutuhkan, maka syaitan dan Ibrahim kalau gitu sama saja. Syaitan butuh Allah atau tidak? Butuh. Oh berarti syaitan kalau memang makna khalil adalah muhtajun ilallah, butuh pada Allah, syaitan pun butuh. Berarti kalau gitu bisa dong kita katakan syaitan dan Ibrahim itu sama saja, sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak benar. Nah, kalau kata khalil khullah itu artinya butuh, ya seseorang membutuhkan Allah Ta'ala, kalau begitu berarti antara Nabiullah Ibrahim dengan orang yang paling fasik sekalipun, mereka kedudukannya sama. Dan ini tidak mungkin orang berakal mengatakan hal ini. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Terus kata dia, ketika dibantah, loh kan dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kata mereka, qala la ungkir. Dia bilang, aku tidak mengingkari ayat ini, tidak. Tapi yang aku maksud kata taklim itu al-jarah. Al-jarah itu luka maksudnya. Nah itu diterangkan dalam hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari. Ada hadis Nabi berbunyi, ma min maklumin yukallimu fi sabilillah. Maklum artinya yukallam, yakni majruhan, yajrah. Jadi artinya ma min majruhin yajrahu fi sabilillah. Tidaklah ada orang yang terluka di dalam perang di jalan Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud wa kallamallahu Musa taklima, kata ahlu ta'til ini yang diinisiasi oleh si Ja'ad bin Dirham, itu artinya si Nabi Musa itu ya dilukai oleh Allah Ta'ala bimakhalibil hikmah katanya.
Jarrahahu bimakhalibi al-hikmah. Dilukai dengan kuku-kuku hikmah katanya. Kata si Ja'ad ya. Nah ini khayalan dia ya. Ala sabili takhayyul. Bagaimana mungkin kita bisa menerjemahkan kata kallama dengan jarroha, sementara Allah dalam surah Maryam ayat 52 mengatakan wa nadainahu min janibi turil aimani wa qarrabnahu najiya. Dan kami seru Musa dari sisi sebelah kanan ya, Gunung Tursina, lalu kami dekatkan dia untuk bermunajat ya, najiya. Lah kok dilukai kan? Enggak benar gitu. Bahkan ini merupakan ad-dhalal huwa ad-dhalal wal iyadu billah. Nah, ini kesesatan ya, kesesatan, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Jadi orang yang sesat itu ya dia tidak butuh ayat gitu ya. Karena dia tidak beriman. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ya pada keterangan selanjutnya summa akhajaha anil ja'di rajulun yuqalu lahu al-Jahmu ibnu Sufwan. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Al-Jahm bin Sufwan mengambil pemikiran si Al-Ja'ad bin Dirham ini. Wa huwa alladhi yunsibu ilaihi madhhabul Jahmiyah. Yaitu Jahm inilah tokoh Jahmiyah Al-Mu'attalah. Ya. Tokoh Jahmiyah yang banyak melakukan ta'til li'annahu nasyarahu, karena dialah yang menyebarluaskan pemikiran ta'til itu, walaupun akhirnya dia dibunuh juga oleh Salim bin Ahwaz, sahibu surtati Nasr bin Sayyar. Nah, seorang panglima keamanan ya, pada masa Nasr bin Sayyar. Yaitu ya, sekitar tahun 128 Hijriah. Ya, mi'ah samaniya wa isrina hijriyatan. Ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi tokoh kedua siapa? Jahm bin Sufwan, tokoh kedua. Tokoh pertamanya siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Nah. Kemudian di masa-masa akhir abad kedua, nah ini ada apa? Penerjemahan buku-buku dari Yunani, para filsuf Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini cukup berpengaruh juga terhadap pemikiran kaum muslimin. Ya, udah mulai masuk pikiran-pikiran dari luar. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan ini di masa Al-Ma'mun. Ya, yang banyak waktu itu dikelilingi oleh orang-orang Mu'tazilah, Al-Ma'mun. Dan di masa beliaulah Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, disakiti ya, karena tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, di masa Al-Ma'mun inilah terjadi penerjemahan besar-besaran dari buku-buku Yunani atau Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada sebagian orang memuji-muji, katanya ini zaman keemasan. Karena ada akulturasi ya. Akulturasi, percampuran budaya lewat buku ya. Lewat pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani ke dalam Islam. Nah, ini tentu saja ini semakin berat ya tantangannya ya. Karena kaum muslimin mulai bisa akses membaca buku-buku filsafat dari Yunani. Nah, ini terjadi di zaman Al-Ma'mun. Kemudian summa fi hududil mi'ati salisa. Kemudian di akhir abad ketiga Hijriah, abad ketiga Hijriah ya. Nah, intasarat maqalatul Jahmiyah bisababi Bishr bin Ghiyas al-Muraisi
wa tabaqatuhu alladhi ajma'a al-imma ala zamihim wa aksaruhum kaffaruhum wa dhallaluhum. Kemudian di penghujung abad ketiga Hijriah tersebarlah pemikiran Jahmiyah. Yang nyebarkan siapa? Bishr bin Ghayyas al-Muraisi. Berarti ini muridnya si Jaham bin Sufwan. Nah, itu yang baik secara langsung atau tidak dia menyebarluaskan pemikiran Jahmiyah. Dan antek-antek dia yang semua ulama sepakat mencela mereka dan bahkan kebanyakan ulama mengkafirkan mereka, menyesatkan mereka. Lalu ada seorang ulama namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menulis kitab yang di dalam kitabnya isinya bantahan-bantahan terhadap pemikiran si Bishr bin Giyas al-Muraisi yang diberi judul Naqdu Utsman bin Sa'id alal kafiril anid fima iftaru 'ala Allahi minat tauhid. Ya, bantahan Utsman bin Sa'id terhadap seorang kafir yang anid ya. Dalam perkara ya, dia membuat ya kebohongan atas nama Allah dari masalah tauhid. Nah, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, barang siapa orang yang betul-betul membaca, memperhatikan kitab ini dengan ilmu dan keadilan, maka akan jelas baginya lemahnya hujjah, lemahnya argumen haula al-mu'attilah, kaum mu'attilah itu. Bal batil ya. Kalau kita mau baca kitab Utsman bin Sa'id, dan kitab ini ada kan dibukukan, dicetak. Tapi nggak tahu apakah sudah sampai ke kita, apa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Ini kitab lama ya. Penulisnya Utsman bin Sa'id, seorang ulama ahli sunnah. Nah. Bal ya butulanuha wa anna hadhihi ta'wilat allati tujadu fi kalami katsirin min al-mutaakhirin karraji wal Ghazali wa Ibnu Aqil wa ghairuhum hiya bi'ainiha ta'wilat bashar. Nah. Bahkan takwil-takwil ini yang ya, banyak kita temukan di dalam perkataan ulama al-mutaakhirin ya, seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Aqil dan yang lainnya, itu sesungguhnya adalah takwilnya si Bishr ini, Bishr bin Giyas al-Muraisi. Maka ulama-ulama ya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dia seorang ya apa? Ahlul kalam ya, Ar-Razi ini. Menulis kitab besar tafsir judulnya Mafatihul Ghaib. Ya. Atau tafsir Ar-Razi. Ini ada 13 jilid ya kalau tidak keliru. Kami punya kitabnya ini. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun tidak tuntas sebenarnya dituntaskan oleh muridnya ya Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun di akhir hidupnya beliau bertaubat, menyesal ya, dan memandang bahwa ilmu kalam itu tidak mencerahkannya. Pun begitu dengan Imam Al-Ghazali, yang puncaknya beliau akhirnya juga menolak ilmu kalam, menolak filsafat, lalu menulis kitab judulnya Tahafutul Falasifah, kesesatan filsafat, Tahafutul Falasifah, walaupun nanti dibantah oleh Al-Imam Ibn Rushd ya, dengan menulis kitab Tahafutul Tahafut, membantah pemikiran Imam Al-Ghazali yang mengkritik tentang filsafat dan ilmu kalam ya. Tapi sebelumnya Ar-Razi, Imam Al-Ghazali terpengaruh ya. Kalau kita kumpulkan ya kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali itu ada jelas. Nah, baru nanti ketika sudah bertaubat itu menulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ar-Razi juga saya nggak tahu itu ya. Ketika dia menulis kitab Mafatihul Ghaib ya. Tafsir. Apakah masih di bawah pengaruh pemikiran Ahlul Kalam atau dia sudah bertaubat? Tapi akhirnya dia bertaubat Ar-Razi ini, orang ulama besar ya. Tafsirnya luar biasa ya. Kalau jadi menafsirkan ayat itu wah luar biasa. Banyak informasi penting ya. Yang kalau kita baca di tafsir lain nggak ketemu gitu. Tapi di Ar-Razi itu ada penjelasannya. Memperkaya wawasan lah ya tafsir Ar-Razi itu. Walaupun cenderung Asy'ariyah ya dalam tafsirnya itu. Nah, itu karena kalam ya, ilmu kalam. Nah, itu sesungguhnya adalah merupakan takwil-takwil dari si Bishr ini aslinya. Maka asal usul pemikiran ta'til itu ya, wa amma istimdadu maqalati ta'til
fakana minal yahudi wal musyrikin wa dhalalis sabiin wal falasifah. Jadi asal usul, nah, tadi kan di masa Al-Ma'mun penerjemahan masif dari pemikiran Yunani, Romawi ke dalam bahasa Arab. Nah, mulai akal dikedepankan. Ya, maka muncul ulama-ulama kalam. Nah, itu. Lalu, ya, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Asal usul pemikiran ta'til ini sesungguhnya dari seorang Yahudi. Orang-orang musyrik, orang-orang sesat dari kalangan Sabi'in dan para filosof ya. Nah, si Ja'ad sendiri dia mengambil pemikirannya katanya dari si Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ini punya guru namanya Tolut. Si Tolut ini punya guru namanya Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam adalah seorang Yahudi yang dulu pernah menyihir Rasulullah SAW. Jadi awal mulanya dari situ. Dari si Labid bin Al-A'sam, penyihir yang menyihir Nabi. Nah, lalu dia punya murid namanya Tolut. Tolut punya murid namanya Aban bin Sam'an. Nah, dari Aban bin Sam'an inilah si Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya. Nah, si Ja'ad sendiri dia tinggal di daerah Harran. Harran itu satu lingkungan daerah yang di dalamnya banyak orang dari kalangan Sabi'i dan para filsafat, para filosof ya, ahli filsafat hidup di wilayah Harran namanya. Nah, sehingga Ibnu Al-Qayyim mengatakan wala raiba anna lil bi'ati ta'siran qawiyan fi aqidatil insani wa akhlaqih. Tidak diragukan lagi bi'ah, lingkungan itu ternyata memang punya pengaruh kuat terhadap akidah dan akhlak seseorang. Nah, maka penting memilih lingkungan itu ya. Kalau kita tinggal di lingkungan rusak, ya akan berpengaruh pada rusaknya akidah dan pemikiran kita. Kalau itu yang terjadi, lebih baik hijrah aja, pindah tuh ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang rusak secara akidah, secara pemikiran, jangan bertahan di situ. Kalau enggak ya kita kena racunnya nanti. Nah, dan itu terbukti ya, seperti si Ja'ad ini ya banyak terpengaruh oleh orang-orang yang tinggal di lingkungannya. Nah, jadi mazhab Nufat, mereka ini adalah orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata mereka annallaha laisa lahu sifatun subutiyah. Allah itu enggak punya sifat yang harus ditetapkan, tidak. Karena kata mereka li anna subutas sifati yaqtadi ala zamihim annallaha musyabihun li khalqihi. Jadi kata mereka kalau kita menetapkan ada sifat bagi Allah Ta'ala berarti ini ya, mengharuskan menurut klaim mereka Allah itu serupa dengan makhluk katanya. Maka dalam pemikiran kaum Nufat ya Al-Mu'attalah itu yang mereka tetapkan bagi Allah hanya ada 3. Sifat salbiyah, sifat idhofiyah, sama sifat murakkabah. Ini. Apa itu sifat salbiyah? Nah, jadi kata mereka itu sifat salbiyah adalah makana madluluha adamu amrin la yaliku billahi azza wajal mislu qaulihim innallaha wahidun. Nah, jadi sifat salbiyah itu adalah sesuatu yang menunjukkan tidak adanya perkara yang adamu amril la yaliku billahi azza wa jalla, yang tidak sesuai ya dengan Allah azza wa jalla. Nah, jadi ketika mereka mengatakan innallaha wahidun ya, innallaha wahidun ya, artinya kata mereka annahu maslubun anhu al-qismatu bil kam awil kauli au maslubun anhu anis syarik. Itu. Jadi mereka tidak menetapkan bahwa Allah itu satu. Enggak, kata mereka bukan begitu cara memahaminya. Nah, tapi kata mereka kalau kita mengatakan Allah itu satu, nah berarti ya maslubun anhu al-qismah bil kam. Itu artinya ditiadakan dari Allah Ta'ala
pembagian dengan berapa ya. Misalnya Allah itu 2 atau 3 atau 4, enggak begitu. Jadi kata Allah wahid itu artinya berarti Allah itu bukan 2, bukan 3, bukan 4 dan seterusnya. Nah, jadi meniadakan bilangan ya. Awil kaul atau meniadakan kaul yang dimaksud di sini. Keterangan rinci misalnya Allah itu 1/3, 1/2, 1/4 dan seterusnya. Itu enggak bisa gitu. Itu yang dimaksud innallaha wahid kata mereka. Wa maslubun anhu syarik, dan sekaligus berarti ditiadakan dari Allah Ta'ala sekutu. Itu menurut keterangan kaum nufat al-mu'attilah. Jadi Allah itu sifatnya 1 salbiyah, 2 idhofiyah. Atau yang ketiga murakkabah. Jadi beda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah dikatakan Allah itu 1, berarti sifat Allah itu tunggal esa. Tapi mereka enggak, bukan gitu maksudnya. Ini sifat negatif. Artinya ya kita tidak menisbatkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bilang Allah itu 1, maksudnya itu berarti kita meniadakan pembagian. Ya, Allah dengan bilangan. Berarti itu artinya Allah itu tidak 2, Allah tidak 3, Allah tidak 4 dan seterusnya. Atau Allah tidak 1/2, Allah tidak 1/3, Allah tidak 1/4 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, itu artinya berarti Allah tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau ditanya Allah 1, percaya enggak? Iya, tapi maksudnya bukan sifat Allah itu bukan 1, bukan kata mereka. Nah, itu maksud salbiyah ya. Sementara ya kata mereka yang kedua, sifat Allah itu Allah punya sifat idhofiyah maksudnya. Itu apa sifat idhofiyah? Hiyallati la yusafullahu biha ala annaha sifatun sabitatun lahu. Yaitu ya, pemahaman yang tidak mensifati Allah Ta'ala dengan ya suatu sifat itu tetap ada pada Allah, tidak. Tapi yusafu biha bi'tibari idhofatiha ilal ghair. Ya Allah disifati dengan satu sifat ya, bi'tibari idhofatiha dengan pertimbangan ya, disandarkan kepada sesuatu yang lain. Contoh misalnya, mereka mengatakan innahu Allah itu sesungguhnya mabda'un wa illah. Allah itu ya permulaan, Allah itu sebab. Mabda' wa illah. Mereka mengatakan begitu, pertimbangannya adalah apa? Annal asya'a sadarat minhu. Karena segala sesuatu ada ya dari Allah gitu. Allah lah yang pertama kali, yang lainnya selain Allah itu muncul belakangan. Jadi kalau Allah dibilang mabda, itu maksudnya karena segala sesuatu ya muncul dari Allah Ta'ala dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya mabda. Nah, Ahlussunnah mabda ya Allah yang pertama kali, tidak ada awalan. Bukan seperti yang dipahami dengan cara disandarkan kepada yang lain, bukan. Jadi la bi'tibari sifatin sabitatin lahu hiya al-bada wal ya illiyati. Bukan atas dasar pertimbangan bahwa sifat bada al-illah itu adalah sifat yang ditetapkan untuk Allah, bukan. Kata menurut mereka enggak gitu, tapi dikaitkan dengan makhluk ya, dengan makhluk. Nah, sementara yang terakhir Bapak-bapak dan sekalian, al-murakkabah minha. Jadi menurut kaum nufat al-mu'attilah, sifat Allah itu kalau enggak salbiyah berarti idhofiyah, kalau enggak murakkabah. Murakkabah itu apa? Ya bisa tersusun dari sifat salbiyah dan sifat idhofiyah tadi ya, gabungan ya, itu. Allati takunu salbiyatan bi'tibarin wa idhofiyatan bi'tibarin ka qaulihim anillahi ta'ala annahu al-awwal annahu awwalun ya. Jadi murakkab itu tersusun di satu sisi
Di satu sisi itu sifat salbiyah, di sisi lain sifat idhofiyah. Gitu. Tersusun dari dua sifat ini, maka muncul sifat murakkabah itu. Contoh apa? Ketika ada kata-kata annahu awal, Allah yang pertama, menurut orang-orang nufat al-mu'attilah, nufat itu yang menafikan ya sifat Allah Ta'ala, ini sesungguhnya adalah ya sifat salbiyah ya, dengan mempertimbangkan bahwa ya, bi'tibari atau dengan dilihat dari annahu maslubun anhu al-hudus. Jadi ditiadakan dari Allah Ta'ala al-hudus itu baru. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang baru gitu. Makanya disebut annahu awal. Tapi ini kata mereka ini sifat salbiyah. Maksudnya ditiadakan dari Allah Ta'ala setiap perkara baru ya. Allah itu bukan perkara baru. Nah, sementara di sisi lain juga termasuk ini sifat idhofiyah. Maksudnya bahwa segala sesuatu itu ada setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ada setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut annallaha awal. Allah lah yang pertama gitu. Maksudnya itu. Bahwa ya dia melihatnya ketika Allah diidofahkan, disandarkan dengan selainnya, selain Allah, yaitu dengan makhluk ya. Nah, itu pemahaman mereka. Jadi bukan Allah itu esa, Allah itu tunggal, bukan gitu kata mereka. Maksudnya Allah itu yang pertama sekaligus ya, yang lain-lain itu datang setelah Allah kata mereka. Nah, di paragraf terakhir sekalian, fa idza kana hadza huwa ma tastamidu minhu tariqatun nufat. Jika seperti ini atau jika begini asal usul pemikiran ya, atau metode kaum nufat, fakaifa tatayyaba nafsum mu'minun au aqilun an ya'khudha bih. Bagaimana bisa seorang jiwa yang beriman dan berakal mengambil pemikiran si kaum nufat mu'attilah ini? Bagaimana mungkin? Wa yatruka sabilal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Lalu dia meninggalkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, jalan para nabi, jalan para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada was-salihin. Ya. Ini enggak mungkin gitu. Kalau ada orang beriman kok mengambil pemikirannya si tokoh-tokoh tadi kaum nufat al-mu'attilah, enggak mungkin. Nah, itu ya. Sampai sini Bapak-bapak dan sekalian. Nah, termasuk nanti turunannya adalah orang-orang yang suka menafikan. Kan kaum nufat itu orang yang suka menafikan ya, atau mu'attil, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk kalau ada orang menolak Allah beristiwa di atas arsy, sesungguhnya dia kaum nufat, kaum mu'attilah. Sesungguhnya dia mengambil pemikiran ini dari siapa? Dari Ja'ad bin Dirham, dari Bishr, siapa tadi? Nah, yang juga dibunuh ya. Dan akhirnya ternyata itu asal usulnya dari si Labid bin Al-A'sam, sahiru Rasulullah SAW, yang telah menyihir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sejarah kemunculan pemikiran mu'attilah. Nah, jadi pertama-tama siapa? Ja'ad bin Dirham. Lalu diikuti oleh siapa? Jaham bin Sufwan. Itu yang mengikutinya. Lalu si Jahm, ya pendiri Jahmiyah itu, pemikirannya disebarluaskan oleh siapa? Bishr bin Giyas al-Muraisi. Bishr bin Giyas al-Muraisi. Lalu itu semua sebenarnya asal usulnya dari mana? Dari Silabid bin Al-A'sam al-Yahudi allazi saharan nabiyya sallallahu alaihi
wasallam. Itu. Nah, itu sebenarnya dari situ awal mulanya. Maka siapapun orang yang melakukan taktil dan kaum nufat, itu sesungguhnya dia muridnya seorang Yahudi namanya Silabid bin Al-A'sam. Yang dibunuh siapa tadi? Yang dihukum mati. Ja'ad bin Dirham. Dihukum mati oleh siapa? Gubernur Irak. Namanya siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasari. Sementara si Jahm ini ya dibunuh oleh siapa? Dihukum mati oleh siapa? Salim bin Ahwad sahibu surtati Nasr bin Siyar ya. Nasr bin Sayyar ya. Tahun 128. Jaraknya nggak terlalu jauh itu. Ya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Hanya 9 tahun aja. Jadi tokoh-tokoh yang berani melakukan bid'ah akidah taktil. Ya asal usulnya dari pemikiran Yahudi. Enggak, bukan. Mengambil pemikirannya dari tokoh Yahudi tadi. Namanya si Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam. Nah, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari catatan sejarah kemunculan pemikiran kaum nufat ini adalah satu ya tadi tentang betapa penting lingkungan bi'ah, termasuk pertemanan tentu ya. Itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita nggak hati-hati berteman, itu bisa rusak kita ya. Cara pemikiran kita bisa rusak. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang ya, mengikuti manhaj salafus saleh. Nah, almar'u ma'aman ahabba ya. Nah, jadi man yukhalil ya, man yukhalil. Nah, itu diterangkan oleh Nabi juga demikian ya. Jadi itu. Yang kedua, pelajaran penting adalah apa? Ketegasan pemimpin itu sangat penting terhadap para pelaku penyimpangan, para pelaku bid'ah. Nah, kalau dulu tegas, wah ini ngerusak, udah hukum. Ya, apalagi jelas itu adalah tindak kekufuran ya. Ketika dia berani menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya, itu ditindak tegas. Nah, caranya ya ditumpahkan darahnya. Itu. Nah, kalau di kita mungkin nggak, wah bisa dicela, dicerca, dicaci maki. Bahkan udah ada juga tuduhan-tuduhan kepada tokoh-tokoh para pemimpin ini tadi yang menghukum mereka seperti siapa tadi, Khalid bin Abdullah iya kan? Benar ya? Khalid bin Abdullah ya, Al-Qurasy tadi ya. Ya sama siapa tadi? Yang membunuh si Jahm? Salim ya, Salim bin Abdullah Al-Qasari. Itu yang membunuh siapa? Ja'ad bin Dirham. Kalau yang menghukum mati si Jahm bukan Salim ya. Itu terjemahannya salah. Salim bin Akhwas. Nah, itu katanya ini persoalan politik. Nah, ini asyasi laisa dini katanya. Ini bukan soal agama, tapi soal ya kepentingan politik aja katanya. Nah, itu orang jahil tuh yang ngomong begitu ya. Karena faktanya tokoh-tokoh tadi ya membunuh, menghukum mati orang-orang yang menyimpang pemikirannya, itu soal agama gitu, menegakkan syariat agama. Kan dia udah berani mengingkari ayat Allah. Ya hukumnya hukum mati gitu, dibunuh tadi. Itu pelajaran pentingnya. Jadi nah, betapa indah kalau kita punya pemimpin yang tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sebenarnya pemimpin itu apa? Tugas pokoknya apa? Menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini aslinya. Gitu. Makanya pemimpin itu boleh menghukum orang yang enggak sholat jamaah, menghukum orang yang enggak puasa. Tapi di dalam negara demokrasi bisa dicibir itu, dicerca. Padahal itulah tugas pemimpin. Ya.
Ya. Ya. Ya, terus? Ya, yang nggak benar tadi. Ya, jadi pemimpin itu harusnya tugas pokoknya adalah bagaimana bisa melakukan tatbik, menerapkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi agar manusia ya itu taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Apabila ada yang tidak taat, itu ditegur, dihukum, ditakzir gitu. Itu yang pokok sebenarnya. Karena dalam surah Al-Baqarah kan pemimpin itu apa? Khalifah. Khalifatullah fil ard, di atas muka bumi gitu. Apa itu khalifah itu? Apa khalifah? Pengganti. Ya. Jadi yang menerapkan hukum Allah di atas muka bumi ya pemimpin itu gitu. Kalau ada orang lagi azan, sholat jamaah kok malah pada ngobrol gitu ya, nggak pada sholat, itu ya harusnya ditegur oleh pemimpin atau oleh aparat yang diamanahi untuk ngatur masalah itu ya harusnya. Nah itu ya, itu yang hilang ya dari bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya muslim, kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu ya. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Tuh dalam Al-Quran ada itu ya. Yang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita paham ya asal usul kemunculan apa tadi? Pemikiran taktil dan kaum nufat tadi ya, asal usulnya. Yaitu usulnya dari mana asal usulnya? Dari Silabid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Ya, jadi orang yang menafikan ya itu berarti dari situ. Secara tidak langsung dia itu muridnya Silabid bin Al-Aqsam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi saya kira ini adakah yang mau ditanyakan atau ya silakan. Yahudi itu sebenarnya itu agama terus dinisbatkan Israel sekarang itu apa? Iya, Yahudi itu agama. Dalam Al-Quran kan ada. Ya, jadi gimana tuh? Yang apa? Al-Yahud wan Nasara itu kan. Ya. Yahudi dan Nasrani itu agama. Dalam Al-Quran disebut ya term itu. Sementara Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihi salam itu. Nah, itu nggak tahu mereka gimana ya. Ya itu mereka yang mengklaim kan. Ini negara kami Israel gitu ya. Itu. Padahal itu adalah nama Nabi Yakub ya, nama Nabi Yakub Israel. Nah, sementara agamanya agama Yahudi agamanya. Yahudi itu agama. Maka lantardo ankal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam Al-Qur'an ada kan. Jadi enggak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, agama Yahudi, orang-orang yang beragama Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka hatta tattabi'a millatahum. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak boleh ya mengutuk. Ya Kak. Menurut sebagian asatid itu ya, yang tersebar di medsos, ya kita nggak boleh mengutuk Israel laknatullah alaihi gitu ya misalnya. Itu nggak boleh karena Israel nama Nabi Yakub. Kalau mau al-Yahud laknatullah alaihi gitu ya. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Ini ada kasus itu ada seorang pewakif itu ada kaitannya dengan yang lingkungan tadi. Ya. Pewakif itu dia itu di lingkungan yang itu tadi yang ahlul bidah tadi, dia itu pengen mewakafkan tanah, Mewakafkan tanahnya itu untuk masjid. Nah, dia itu terus tapi ada pemikiran gini, kalau nanti sama mewakafkan tanah itu untuk masjid, nanti malah kan yang menguasai jadi ahlul bidah. Iya, terus? Nah, mungkin lebih baik nggak usah. Nggak usah mewakafkan tanah itu. Malah itu bagaimana? Jadi nanti kan jadi sumber fitnah. Akhirnya nggak jadi wakaf.
itu cuma lagi istilahnya lagi curhat gitu loh. Itu pemikiran itu bener nggak gitu ya? Ya. Iya. Cuma intinya itu biar bisa sholat gitu, tapi kok di lingkungannya orang-orang Ya, baik. Nah, dia lagi mikir nih, saya mau wakaf tanah kan gitu. Tapi tanah saya ini ada di lingkungan yang mayoritas ahlul bidah gitu ya. Tadinya saya mau wakaf untuk masjid. Nanti kalau saya wakafkan jadi masjid yang menghidupkan para ahlul bidah kan gitu. Amalnya amalia bidah gitu. Daripada begitu mendingan saya nggak usah wakaf aja kan gitu. Itu benar nggak pemikiran seperti itu? Itu ya pertanyaannya. Nah, di satu sisi ada benarnya. Ada benarnya. Tapi di sisi lain jangan sampai lalu dia nggak jadi wakaf. Harusnya tetap wakaf. Caranya gimana? Jual dulu tanah itu, dibelikan tanah di lingkungan yang bukan ahlul bidah gitu. Lalu dibuatlah masjid di situ. Gitu caranya. Nah, kalau dia kuat amanatnya ya. Kecuali kalau dia bisa mendatangkan orang-orang yang min ahli sunnah gitu ya. Jadi yang memakmurkan masjid itu ahli sunnah. Nah, tapi biasanya masjid di lingkungan ahlul bidah itu tidak makmur biasanya. Biasanya sepi biasanya. Nah, mereka itu jarang ada kajian rutin di masjid-masjid ahlul bidah itu jarang ya. Untuk yasinan Ya paling nggak untuk kegiatan seperti itu. Kebanyakan karena sosial kok. Nah, Bukan karena Allah. ya jadi ya di satu sisi ada benarnya, di sisi lain ya kalau dia nggak jadi wakaf jadi keliru ya. Udah punya niat baik kan? Ya harusnya tetap diwakafkan dengan cara dijual, lalu dibelikan tanah di tempat yang di situ lingkungannya ahlus sunnah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada bapak-bapak dan sekalian? Cukup dulu ya. Islam. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Dari mana dasarnya? Mana? Apa artinya? Ya kan bukan. Malah dinafikan kan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Kok bisa jadi dalil Ibrahim Yahudi? Bagaimana logikanya itu? Ya, malah justru ayat itu membantah Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nah, maksud antum mungkin itu dalil yang menegaskan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Naam, iya itu dasarnya. Siapa tadi Pak Sidik? Baik, kalau gitu kita tutup dulu ya. Baik bapak-bapak dan ikhwan sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas ya. Insyaallah nanti pekan depan kita masuk ke bab yang ke-20 ya. Sementara ini saja dulu kami akhiri ya, atau kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.